yang mengatakan bahwa setan itu tak hanya jin atau makhluk gaib lainnya, namun juga manusia biasa pada umumnya juga dapat dikategorikan sebagai setan dalam kondisi tertentu. Benarkah demikian? Menurut penjelasan Ustadz Ahmad Sarwat, setan itu ada dua jenis. Jenis pertama yang berwujud makhluk gaib berupa jin dan sebangsanya. Dia tak terlihat, bisa terbang, menghilang, tidak bisa dipegang, konon juga tidak menyentuh tanah, penuh kesaktian, dan terkadang menakuti anak kecil. Jenis kedua yang berwujud manusia biasa, tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang, dan bisa dipegang dan dilihat, juga tetap berpijak di tanah seperti umumnya manusia. Karena pada hakikatnya dia memang manusia. Sedangkan mengapa bisa jadi setan? Karena akidah, cara pikir, tindakan, dan aktivitasnya sejalan dengan visi dan misi setan yang sebenarnya. Terkadang setan dari jenis manusia ini jauh lebih berbahaya dari setan yang gentayangan itu sendiri. Kadang dia adalah teman dekat atau masih famili sendiri. Bahkan boleh jadi pasangan sendiri. Semuanya bisa saja menjadi setan bila melakukan hal-hal yang sejalan dengan program setan. Apa saja misalnya? Ketika Anda ingin segera ke masjid untuk sholat saat mendengar azan, lalu tiba-tiba atasan melarang Anda sholat karena mementingkan pekerjaan agar bisa segera diselesaikan. Maka saat itu, atasan Anda adalah setan. Ketika seorang wanita yang bukan mahram minta ditemani untuk curhat di tempat sepi dan menyendiri, tidak ada siapa-siapa, hanya berduaan saja, agar bisa lebih leluasa dan bisa melakukan apa saja, maka wanita itu adalah setan. Ketika teman kerja sepakat membuat laporan palsu atau fiktif, markup harga, memberi sogokan kepada pemegang kebijakan demi mendapatkan keuntungan dengan cara curang, maka mereka itu adalah setan. Ketika seorang wanita menyanyi di panggung sambil goyang pinggul seronok dan membangkitkan birahi laki-laki, tetapi dia bilang bahwa itu adalah seni, maka wanita itu adalah setan. Dan semua orang yang mengatakan bahwa hal itu boleh karena merupakan hak asasi masing-masing orang, ketahuilah, yang berbicara itu adalah setan. Dan masih banyak hal lagi bisikan-bisikan setan yang selalu berusaha mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Berhadapan dengan setan jenis manusia sangat berbahaya, karena penampilannya tidak seperti setan gentayangan yang memang sudah jelek. Setan jenis manusia terkadang jauh lebih keren, ganteng, cantik, dan akrab. Berikut adalah visi dan misi setan yang sudah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Visi setan adalah mengajak golongan manusia supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Fatir ayat ke-6. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Adapun misi setan adalah: yang pertama, membuat manusia menjadi kafir dengan berbagai bujuk rayu dan kenikmatan dunia yang menggoda. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kedua, membuat manusia berbuat syirik. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Sabbah ayat 40-41 dan Surah An-Nisa ayat 117-118. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?" Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah innasan atau berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknat Allah. Dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu." Yang ketiga, menggoda manusia berbuat dosa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 91 dan Surah Al-Baqarah ayat 169.
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Yang keempat, menyuruh manusia berpaling dari Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari segala tipu daya, muslihat, dan jebakan-jebakan setan yang terkutuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.